Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, yaitu channel Bang Oji. Pada video kali ini masih membahas materi tentang kearsipan dengan materi pokok prosedur pengurusan arsip atau dokumen. Sebelum masuk pada materi, jangan lupa klik subscribe dengan cara klik tulisan subscribe di bawah video ini biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Oji. Baiklah, langsung saja mari kita masuk ke materi. Mengelola arsip tidak hanya sekedar menyimpan arsip pada suatu tempat, akan tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis, supaya ketika kita membutuhkan dapat dengan mudah menemukan kembali. Video kali ini akan kita bahas bagaimana prosedur pengurusan surat masuk. Ada dua cara dalam mengurus surat masuk, yaitu dengan sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Yang pertama, prosedur pengurusan surat masuk dengan buku agenda. Untuk pengurusan surat masuk dengan sistem buku agenda, ada tiga bahan atau tiga komponen yang ada, yaitu surat atau arsip itu sendiri, lembar disposisi untuk pimpinan, lembar pengantar, dan buku agenda. Langkah-langkah dalam pengurusan surat masuk dengan sistem buku agenda, yaitu surat masuk diterima oleh bagian penerima. Di bagian penerima surat disortir dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kepentingan untuk diteruskan ke bagian pencatat di buku agenda atau agendaris. Di bagian pencatat atau agendaris, surat dicatat di buku agenda dan lembar pengantar dibuat rangkap dua. Selanjutnya, surat diperiksa oleh bagian pengarah apakah surat sesuai dengan yang dituliskan di lembar pengantar apa belum. Setelah surat diterima di bagian pengarah, selanjutnya diteruskan di bagian tata usaha atau sekretaris. Untuk lembar pengantar yang asli, yaitu lembar pengantar 1, setelah diparaf oleh petugas tata usaha atau sekretaris, disimpan di bagian pengarah sebagai bukti surat sudah diteruskan. Sedangkan lembar pengantar duplikat, yaitu lembar pengantar 2, disimpan di bagian tata usaha atau sekretaris. Yang selanjutnya surat diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Di bagian pimpinan memberikan disposisi beserta surat untuk diproses sesuai dengan perintah di lembar disposisi. Jika dirasa perlu ditindaklanjuti, maka selanjutnya surat beserta disposisi diserahkan di bagian pelaksana. Jika disposisi hanya menginstruksikan untuk disimpan, surat atau arsip langsung diserahkan ke bagian penata arsip untuk disimpan. Di bagian pelaksana, jika surat memiliki keterangan ditindaklanjuti, yaitu pelaksana mengetik surat balasan atau mengetik sesuai dengan instruksi yang tertera dalam lembar disposisi. Sedangkan bagian penata arsip, yaitu menyimpan arsip sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang kedua, penataan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Komponen atau bahan yang ada dalam alur pengurusan surat masuk dengan sistem kartu kendali terdiri dari surat atau arsip itu sendiri, lembar disposisi untuk pimpinan, kartu kendali rangkap 3 yang terdiri dari warna putih yaitu asli, warna merah muda, dan warna biru muda. Di setiap organisasi mungkin memiliki warna di kartu kendali yang berbeda-beda. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah kartu kendalinya ada rangkap 3. Pengurusan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Yang pertama adalah surat masuk diterima oleh bagian penerima surat.
Di bagian penerima surat disortir dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kepentingan untuk diteruskan ke bagian pencatat. Bagian pencatatan melakukan pencatatan surat dengan menggunakan kartu kendali. Kartu kendali dibuat rangkap 3 dan bagian pencatat surat menuliskan keterangan di form kartu kendali rangkap 3 tersebut. Setelah surat diberikan kartu kendali, langkah selanjutnya surat diteruskan ke bagian pengarah. Tugas bagian pengarah adalah mendistribusikan surat-surat ke unit yang dituju. Surat dengan kartu kendali diserahkan ke bagian tata usaha atau sekretaris. Kartu kendali asli, yaitu kartu kendali warna putih, dikembalikan lagi atau dibawa bagian pengarah setelah dicatat bagian tata usaha atau sekretaris. Hal ini sebagai bukti tanda penyerahan arsip. Tata usaha atau sekretaris menyampaikan surat kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, bagian tata usaha mengambil kartu kendali warna merah muda atau kartu kendali 2 untuk disimpan di bagian tata usaha atau sekretaris. Di bagian pimpinan memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti dari surat tersebut, apakah langsung disimpan atau dibalas. Jika keterangan dalam lembar disposisi disimpan, maka surat langsung diberikan kepada penata arsip untuk disimpan. Jika keterangan dalam lembar disposisi dibalas, surat diberikan di bagian pelaksana untuk ditindaklanjuti. Setelah surat selesai ditindaklanjuti di bagian pelaksana, surat selanjutnya diserahkan ke bagian penata arsip serta kartu kendali 3 atau kartu kendali berwarna biru muda untuk disimpan. Demikian cara pengurusan surat masuk dengan buku agenda dan kartu kendali. Alur pengurusan surat masuk tersebut dilakukan pada organisasi yang kompleks. Untuk organisasi yang lingkup kecil, pengurusan surat masuk dapat dilakukan oleh satu pegawai sekaligus dalam pengurusan surat masuk. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi tentang administrasi perkantoran terbaru. Bye-bye.